Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh di kolom chat. Nah, boleh dong tulis di kolom chat dari mana aja dan gimana kabarnya hari ini. Sifat sehat. Oke, alhamdulillah bahagia. Beneran nggak nih bahagia beneran atau pura-pura bahagia nih? Sehat sentosa. Oke, bagus. Oke, perkenalkan saya Rohana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, tak lupa selalu kita ucapkan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia dan kasih sayangnya sehingga kita dapat tetap belajar pada malam hari ini, kapanpun, dimanapun, dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi pada malam hari ini Kak Gea akan sharing sama kita semua bagaimana cara eh, membuat gambar dan dijadikan cuan gitu. Jadi nggak hanya disimpan saja di rumah, tapi gambar itu bisa kita jual dan kita jadikan penghasilan. Nah, sebelum masuk materi, saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini. Beliau bernama Gia Rai Sabrina, merupakan seorang lulusan sarjana sastra Inggris yang sekarang sedang melanjutkan dan menjalani studi S2-nya di bidang ilmu komunikasi. Kemudian Kak Gia ini selain kesibukannya sebagai seorang mahasiswa, beliau juga merupakan seorang content writer ya, yang memiliki hobi menulis dan menggambar. Terus saat ini beliau juga concern di bidang kepenulisan di perusahaan produk Islami edukasi anak. Nah, langsung saja kita panggilkan Kak Gea. Pada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gera Sabrina yang akan mengisi sharing tentang gambar cerita nih. Oke. Izin share screen ya. Gambar cerita. Oke. Untuk teman-teman, apakah melalui gambar kita bisa menyampaikan suatu pesan nggak kira-kira? Bisa dong, Kak. Bisa, Kak. Tentu bisa. Nah, contohnya itu seperti poster, komik, dan foto. Nah, oke. Oke, apa aja sih yang termasuk gambar cerita? Nah, di sini ada pertama, ada komik. Komik udah nggak asing lagi ya buat kita. Udah berbagai banyak jenis komik yang kita tahu. Ada yang dalam bentuk cetak, ada yang dalam bentuk digital. Sekarang udah booming soal webtoon yang dalam keseluruhannya itu full gambar dan cuman cuman sedikit-sedikit dialog dialog cerita atau tulisannya. Kemudian ada artik karikatur. Nah, karikatur ini seperti ini. Kemudian kartun, cuman bedanya kalau misalnya kartun ini biasanya animasi bergerak ya. Kemudian ilustrasi. Selanjutnya ada poster. Nah, poster ini juga sering digunakan untuk himbauan atau untuk memperkenalkan suatu barang. Nah, gambar cerita itu apa sih? Nah, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, bentuk suatu objek gambar cerita itu dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Terus apa sih fungsi dari si gambar cerita itu? Nah,
Gambar cerita itu biasanya menjelaskan alur atau isi cerita yang menjelaskan isi pesan dalam promosi suatu barang, kalau misalnya digunakan dalam digital marketing. Kemudian untuk menarik perhatian dan menambah nilai artistik atau keindahan pada sarana untuk mengungkapkan suatu perasaan dari si pembuat gambar itu sendiri. Kemudian, lalu tujuannya apa untuk membuat gambar cerita? Nah, lebih sering itu yang pertama yaitu menghibur pembaca. Nah, si penghibur pembaca itu seperti contoh yang tadi bisa digunakan sebagai komik, atau poster, ilustrasi gitu ya. Terus untuk menyampaikan nasihat dan suatu pesan tertentu, misalnya poster, eh, seperti seperti poster itu yang sering digunakan untuk himbauan-himbauan imbauan-imbauan yang sering ditempel di mading atau kalau misalnya di sekolah seperti itu. Yang ketiga, ada membuat pembaca lebih untuk memahami isi pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, gambar itu juga menjelaskan suatu alur cerita. Hmm. Kemudian ada karakteristik gambar cerita. Yang pertama, gambar menunjukkan peristiwa dalam suatu suatu cerita. Nah, si gambar ini biasanya memiliki unsur intrinsik seperti cerita dalam umumnya, yaitu yang memiliki alur, latar, tokoh, sudut pandang, atau gambaran watak yang jelas dan pesan moral yang disajikan dalam suatu kombinasi dari tulisan, gambar, dan simbol. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa percakapan yang sehari-hari. Nah, bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa sehari-hari yang mudah dipahami agar agar eh, nggak mungkin dong kalau misalnya bahasanya kaku itu jadi ngebuat orang juga bosan untuk melihat si gambar cerita itu sendiri ya. Yang ketiga, eh, harus harus bersifat proporsional. Eh, Maksudnya ini supaya pembaca itu mudah terhanyut dalam suatu emosi saat membaca si suatu suatu gambar cerita itu sendiri. Yang keempat, teks mengandung unsur tipografi. Nah, unsur tipografi ini maksudnya dalam font tulisan, gaya tulisan, gaya huruf tertentu yang dapat mengekspresikan emosi. Misalnya, menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, itu dapat menunjukkan kalau misalnya perasaan perasaan si pembuat si orator itu sedang marah atau sedang terkejut. Kemudian selanjutnya biasanya terdapat balon kata untuk dialog. Nah, jadi si balon kata ini digunakan untuk memperjelas tulisan atau digunakan untuk percakapan yang diucapkan oleh para tokoh. Meskipun meskipun disebut dengan balon kata, tetapi balon kata ini berbentuk kotak atau lingkaran, bergelombang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mengandung unsur humor. Nah, biasanya mengandung unsur humor ini dengan bahasa sederhana yang mampu dipahami agar mencairkan emosi para pembaca. Gimana ya langkah-langkah untuk membuat gambar cerita itu sendiri? Yang pertama, kita harus menentukan tema cerita. Nah, menentukan tema cerita ini biasanya kita juga menentukan tentang tokoh, karakter, dan semua yang ada dalam cerita agar kita tahu alurnya seperti apa yang mau kita sajikan. Jadi nggak akan kemana-mana sih cerita itu. Yang kedua, rancang dan tulis garis besarnya. Nah, balik seperti yang pertama, jadi cerita itu tetap dalam satu rules yang
Jadi nggak akan berubah-berubah juga ceritanya, terus nggak nggak membuat agar si pembuat gambar pun nggak bingung mau ke arah mana si gambar dibuat. Setelah itu membuat sketsa ini biasanya digunakan untuk pensil kalau misalnya kita membuat di kertas ya. Membuat jadi kayak coret-coretan dulu gitu. Eh, setelah setelah itu jangan hapus yang salah. Nah, biasanya suka sayang kalau misalnya dihapus. Jadi kita tulis atau kita gambar itu langsung benar. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghapus, kemudian tebalkan dengan spidol. Nah, kalau misalnya udah merasa itu gambarnya udah benar, udah oke nih, cocok nih, baru ditebelin spidol agar lebih kelihatan lagi. Kemudian warnai. Nah, setelah gambar sudah terlihat jelas, waktunya untuk diwarnai, dan terakhir setelah proses menggambar selesai, tinggal ditambahkan dengan dialog-dialog yang ingin ditambahkan. Lalu apa ya ciri-ciri gambar cerita? Jumlah gambar lebih banyak. Nah, biasanya jumlah gambar lebih banyak karena tulisan hanya mendukung untuk menjelaskan saja. Dan biasanya juga ada kok komik yang cuman ada gambarnya doang dan kita tuh paham sama isi apa yang akan disampaikan. Terus yang kedua, gambar menceritakan suatu peristiwa. Nah, gambar mencerita gambar yang gambar yang ada menceritakan suatu peristiwa yang runtut. Terus dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Keempat, biasanya terdapat dialog, seperti tadi, balon-balon dialog untuk memperjelas para tokoh. Tapi beberapa cerita anak itu hanya menambahkan teks atau keterangan aja untuk menjelaskan si gambar itu sendiri. Oke, ini salah satu tokoh yang aku buat. Ini beberapa tokoh yang aku buat maksudnya. Nah, ini sedikit tambahan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gea untuk materinya pada malam hari ini. Keren sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Monggo silahkan bisa chat di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh dong Kak Gea dibacakan yang kata-kata terakhir tadi. Sepertinya kata-kata penyemangat ya. Boleh dong dibacakan ke teman-teman biar tambah semangat. Sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Oke. Buat teman-teman yang merasa lagi berjuang, percaya deh, semuanya itu nggak ada yang sia-sia untuk kita lakukan. Oh, keren sekali. Nggak usah buru-buru atau melihat hebatnya orang lain. Kita itu udah hebat loh dari versi kita masing-masing, karena kita nggak kita dan orang lain tuh beda versinya masing-masing. Iya, Terus nggak boleh saling menyalip ya. Jangan dibanding-bandingkan ya kalau kata lagu tuh. oh Lagu yang viral itu.
Mungkin mungkin kita dibanding ngerasa basic. berat untuk menjalani. Ini ada yang mau tanya nih, Oke. Kak Anggra ini, boleh di unmute dulu. Oke Kak, terima kasih. Ya, silakan. Mau tanya, kan ini kan untuk gambarmu, cuanmu. Nah, dari gambar yang ini yang tadi ditampilkan itu memang dijual atau bagaimana? Atau memang untuk koleksi pribadi? Terus kalaupun gambar-gambar kita, misalnya kita udah gambar nih, terus untuk jadi cuannya tuh gimana gitu? Soalnya proses untuk jadi ini kan tadi kan yang dijelasin kan baru cara gambarnya, terus secara teorinya gitu ya. Tapi untuk secara gambar ini bisa jadi cuan tuh prosesnya gimana? Sama ini ada portofolionya Kak Gea nggak yang bisa dilihat lagi? Maksudnya yang udah pernah jadi cuan gitu. Makasih Kak. Oke. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Gea bisa langsung menjawab? Jadi gini, untuk gambar-gambar yang aku punya sebenarnya itu belum belum aku jadikan cuan. Itu masih jadi koleksi pribadi. Untuk portofolio mungkin aku lebih ke tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang ada di dalam suatu konten. Itu yang baru baru jadi aku baru jadi monetize ya buat aku sendiri. Nah, kalau misalnya karakter-karakter yang aku buat ini, rencananya akan aku buat di Instagram pribadi aku dulu. Terus kalau misalnya sudah cukup menarik untuk dikonsumsi publik, mungkin akan lebih ini ya, akan jadi lihat-lihat responnya teman-teman dulu. Kalau misalnya ini sudah cukup menarik, mungkin akan dicuankan. Masih seperti itu sih. Ya, begitu jawaban dari Kak Gea. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi Kak Gea belum ini ya, belum pernah menjual hasil karya gambarnya ya, lebih ke hasil tulisannya yang Konten. dipublish gitu di sosial media gitu ya. Mhm. Oke, apakah sudah menjawab Kak Anggra ini? Iya Kak, boleh nanya lagi nggak? Boleh, silakan. Masih boleh nanya lagi nggak? Boleh boleh boleh. Oh ya, selama ini ngegambarnya biasanya di mana? Terus kalau aku kan kalau untuk bikin skrip, untuk bikin kayak tema, terus alur cerita masih bisa, cuma yang nggak bisa itu ngegambar ya justru. Nah itu gimana tuh Kak? Kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya KG mungkin untuk kreativitas untuk menggambarnya ada. Kalau orang yang dasarnya emang nggak nggak kreatif gitu ya, itu gimana tuh Kak? Masih ada kemungkinan bisa menggambar atau enggak? Makasih. Oke. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, aku juga basicnya nggak ada yang jago menggambar atau bahkan, jurusan aku pun, sastra ya. Jadi bukan bukan basically untuk menggambar itu sendiri. Kalau misalnya aku pakai, untuk konten biasanya aku pakai Canva sama Illustrator. Jadi sebenarnya kalau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi itu, ngelatih tangan kita sih sebenarnya. Kita ngelihat apa, terus kita tuangkan ke aplikasi itu. Terus kadang juga coret-coret, kayak gitu. Jadi kita itu bisa karena terbiasa. Kalau misalnya emang memahami kalau misalnya kita itu nggak ada basic ya, kita, lihat tutorial aja gitu. Terus kalau misalnya aplikasi aku pakai Illustrator sama apa sih satu lagi tuh, kalau di tab itu ada aduh aku lupa namanya apa, eee, jadi kayak modelnya Canvas sketsa kayak gitu.
Itu lumayan sih kalau misalnya kita udah mulai terlatih buat ngegores-gores itu enak dipakainya. Nggak cuma kita harus kreatif atau gimana, itu pasti bisa pakainya. Dan itu membuat kita juga terlatih buat bikin apa aja. Gitu. Jadi gitu ya, kalau mau menggambar tidak harus melihat kita tuh kreatif nggak sih ya, tapi dengan berlatih nanti lama-kelamaan kita juga akan terbiasa. Aku juga mau nanya nih Kak, kalau misalnya mau gambar itu kan tadi Kak Gia menyebutkan harus ditebelin pakai spidol, ditulis, dihapus gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita langsung aja gitu pakai pakai apa aplikasi tadi? Berarti nggak harus Bisa. itu ya? Iya, Semisal kita hmm? terus kita jadi ininya gimana? Di scan atau gimana? Kalau misalnya aku pernah juga pakai gitu. Kalau misalnya coret-coret pakai, misalnya coret-coret dulu di kertas gitu ya, terus difoto, terus dimasukin ke aplikasi itu kadang-kadang si foto itu bisa dijadikan acuan doang untuk menggambar di aplikasinya, atau ada aplikasi juga yang kayak modelnya tuh kayak neplak gitu loh. Jadi si gambar itu jadi garis garis awalnya kita buat di aplikasi. Oh, kayak Jadi ngejiplak gitu. mm-mm, itu kan tetap tetap karya kita juga ya, bukan di kertas itu. Terus cuman tinggal dipindahin ke aplikasi. Atau kalau misalnya emang mau langsung di aplikasi pun langsung bisa. Jadi nggak harus lewat kita bikin di kertas kayak gitu, bisa juga pakai aplikasi. Sekarang aplikasi udah banyak yang canggih ya buat menggambar, Iya sih, lebih mempermudah cepat kita juga juga. kalau pakai aplikasi tuh nggak kerja 2 kali, jadi langsung gambar terus bisa langsung di post. Tapi itu Terus hmm, jadi misalnya kartun animasi gitu bisa ya? gimana gimana? Dijadikan animasi atau kartun yang dibikin berjalan gitu bisa nggak? Atau cuma hanya gambar aja gitu? Bisa. Itu juga ada apa sih namanya, motion motion ada motion grafiknya juga kan. Jadi melalui gambar itu bisa di setel jadi video, ataupun dan itu step-stepnya akan lebih panjang lagi ya kalau misalnya dibikin kartun seperti itu. Dan udah udah banyak apa sih namanya tuh, banyak aplikasi yang dibikinnya juga kalau gitu. Oke, terima kasih Kak Gia atas jawabannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak nih? Boleh dong chat di kolom komen, di kolom chatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Kak Gia yang ahli dalam menggambar dan menulis, yang Enggak bisa dong. memvisualisasikan gambarannya. Tulisannya dengan Kita gambarannya. sharing. Oke, disclaimer lagi ya. Jadi eh aku nggak ahli dalam menggambar. Aku cuman Hobi gitu. bisa, ya, hobi hobi yang mungkin bisa di-share. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Mungkin Kak Gia boleh dong nunjukin koleksinya gitu sama kita. Koleksi yang tadi Kak Gia bilang belum sempat di-publish. Di Instagram. Bentar deh. Aku lihat dulu ya. Ayo, kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Kak Rania, Kak Resni, Kak Nurobinga, Kak Siti Fatimah, Kak Anggraini, kalau mau nanya lagi boleh.
Ini beberapa gambarku yang aku posting. Kelihatan nggak ya? Iya ya. Nih. Jadi emang ini ya konsepnya tulisannya dikit tapi gambarannya yang lebih banyak gitu ya, yang lebih memvisualisasi. Jadi dia tuh gambar ini bisa menceritakan walaupun nggak ada keterangannya ya kadang-kadang ya. Iya betul. Jadi pembacanya tuh udah bisa tahu gitu maksudnya tuh apa, kayak bisa merasakan apa yang dirasakan si penggambar gitu. Betul. Kalau misalnya ilustrasi, ntar aku pernah gambar ilustrasi. Ini yang pakai aplikasi ini, kayak gini. Oh iya lucu banget. Ini berapa lama nih Kak? Seharian deh. Yang pakai itu ya? Pakai apa? Canva ya, bukan? Aku lupa aplikasi apa. Di tab aku pakai, kalau itu kan langsung. Oh ini ada pertanyaan nih. Dari Kak Rania Hindrawi Putri, gimana caranya naikin kepercayaan diri buat publikasiin gambar ke media? Ya, bisa langsung dijawab. Gimana ya? Kalau aku sih, karena emang aku nggak peduli kali ya sama omongan orang. Jadi aku posting aja sih. Menurut aku kita nggak usah malu sama apa yang kita hasilkan. Jadi kan kita terbaik dari versi kita tersendiri. Jadi jangan pernah malu buat share apapun tentang apa yang pernah kita buat. Itu sih yang bikin kita jadi berani buat nyoba semuanya. Jadi lebih ke percaya diri aja ya dan bodo amat apa kata orang, yang penting kita posting dan nggak ngeganggu orang. Oke, Nia, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bodo amatnya yang susah sih katanya. Coba dong kasih tips Kak, gimana biar Awalnya memang kayak gitu, jadi kayak takut. Aku juga kayak gitu awalnya. Cuman kesini kayak ngerasa kayak aku kerja sebagai content writer yang kemana-mana itu harus harus punya, selalu ditanya mana portofolio kamu kayak gitu-gitu kan. Jadi oke, berarti yang aku butuhin memang portofolio nih, portofolio yang aku harus kumpulin buat bukti kalau misalnya udah sejauh mana nih aku selama ini kayak gitu kan. Nah, menurut aku yang bikin aku jadi bodoh amat tuh itu, karena aku pengen berkembang, terus aku pengen lebih baik lagi, jadi si bodoh amat ini jadi lebih tinggi daripada malu-malunya. Kalau aku sih gitu ya. iya keren sih. Jadi karena kita butuh untuk berkembang ya. Jadi ya udahlah. Post aja gitu, nggak usah malu. Jadi menantang diri ya, ya betul, menantang diri untuk lebih maju. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 11 menit. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, oh ini ada yang baru masuk nih. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya acara pada malam hari ini.
Sebelum saya tutup, saya akan bacakan rangkuman materi pada malam hari ini. Jadi, tidak hanya dengan sebuah tulisan saja, kita juga bisa menyampaikan pesan kepada seseorang itu melalui gambar yang kita buat. Nah, fungsi dari gambar itu sendiri yaitu untuk memperjelas alur cerita, memperjelas isi pesan, promosi atau promosi barang agar lebih menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan mengungkapkan perasaan bagi penggambarnya. Gitu. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun untuk teman-teman ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, terutama dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.